بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pak Farid doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini Pak Farid beserta guru-guru yang ada di SD Muhammadiyah Sapen juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah siap mengajar kalian, membimbing kalian, dan juga memberikan pemahaman pelajaran di semua mata pelajaran. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang bangun tadi malam? Apakah kalian memperhatikan bagaimana bulan dan bintang berada pada posisinya? Atau bagaimana keadaan malam di saat itu? Atau kalian juga ada yang tadi bangun dan pergi di pagi hari memperhatikan bagaimana cahaya matahari yang muncul di pagi hari? Apakah sama dengan hari kemarin, apakah sama dengan hari sebelumnya juga, atau sama dengan minggu kemarin? Atau anak-anak juga ada yang sudah mempertanyakan tentang diri sendiri. Bagaimana kita diciptakan, kenapa badan kita bisa sempurna seperti ini, atau mempertanyakan hal-hal yang lainnya. Anak-anak, kenapa Pak Farid bicara seperti itu? Karena hari ini Pak Farid akan membahas tentang surat At-Thariq yang dimana di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan nama makhluknya. Untuk lebih paham dan lebih mengerti tentang surat At-Thariq serta apa yang ada di dalam surat At-Thariq, maka silahkan anak-anak memperhatikan penjelasan Pak Farid berikut ini. Surat At-Thariq merupakan urutan surat ke-86 dari 114 surat dalam urutan penulisan Al-Quran. Surat ini terdiri dari 17 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat At-Thariq diturunkan setelah surat Al-Balad. Nama At-Thariq diambil dari potongan kata yang terdapat pada akhir ayat pertama surat ini, yaitu At-Thariq. Nama At-Thariq memiliki arti yang datang di malam hari. Mari anak-anak kita mempelajari ayat surat At-Thariq, baik Arabnya maupun Latinnya, terjemah serta isi kandungan yang terdapat di dalam surat At-Thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus saqib. Yaitu bintang yang bersinar tajam. 3 ayat ini menunjukkan sumpah Allah dengan menggunakan nama makhluknya. Abu Qatadah mengatakan bahwa bintang dikatakan sebagai At-Thariq karena ia hanya dapat dilihat di malam hari, sedangkan di siang hari ia tidak bisa terlihat. Sedangkan kata As-Saqib menurut Ibnu Abbas memiliki makna yang sangat terang. Begitu juga dengan Ikrimah mengatakan bahwa yang sangat terang lagi membakar setan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini akan terlepas dari pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu Al-Hayyu, Maha hidup, La Naum, tidak tidur, Al-Qadir, Maha kuasa, Al-Alim, Maha mengetahui, dan Ar-Raqib, Maha mengawasi.
Selain Allah mengawasi seluruh makhluknya secara sendiri, Allah pun menugaskan malaikat untuk menjaga tiap-tiap diri manusia serta mengawasinya. Sehingga kita sebagai manusia harus selalu melakukan perbuatan baik dan selalu meninggalkan perbuatan buruk. Pak Guru, siapa nama malaikat yang mengawasi kita? Namanya Malaikat Raqib dan juga Malaikat Atid. Malaikat Raqib akan mencatat setiap perbuatan amal baik kita, sedangkan Malaikat Atid akan mencatat setiap perbuatan amal buruk kita. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. 3 ayat ini mengingatkan kita sebagai manusia bahwa di balik kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, Ia juga mengingatkan kita bahwa betapa lemahnya asal-usul kejadian kita. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Yauma tublas sarair. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Melalui 3 ayat ini, Allah menyebutkan bahwa akan adanya hari kemudian atau hari kebangkitan. Dan Allah pun membimbing manusia untuk mempercayai akan adanya hari kebangkitan tersebut. Bukti maha kuasanya Allah ialah bahwa Allah mampu untuk menciptakan, Ia juga mampu untuk mengakhirinya atau mematikannya. Setelah itu, Allah juga mampu untuk mengembalikannya seperti semula dengan mudah. Pada hari kebangkitan tersebut, semua rahasia akan ditampakkan sejelas-jelasnya, sehingga akan terlihat jelas dan sangat terang. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman maupun orang kafir akan terlihat pada diri mereka masing-masing. Pada saat itu, bagi orang kafir tidak ada dari luar dirinya yang akan menyelamatkan atau menolongnya dari azab yang akan Allah berikan kepadanya. Was-samaa'i dzatir raj'. Demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sadr. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Kata ar-raj memiliki arti hujan yang artinya turun secara berulang-ulang, datang pada musimnya. Sedangkan kata as-sada' memiliki arti tanah, artinya adalah tanah yang retak-retak dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Langit sebagai tempat turun hujan, sedangkan bumi tempat tumbuh pohon. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan proses penciptaan makhluknya merupakan bukti kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu laqaulun fasl. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membedakan mana perkara yang hak atau yang benar dan juga perkara yang batil atau yang salah. Serta ayat dan kandungan isi yang ada di dalamnya bukanlah
sebuah senda gurauan. Innahum yakiduna kaida. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu. Orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat dan sebenar-benarnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun membuat tipu daya yang sebenar-benarnya bagi mereka, yaitu dengan cara dibiarkan tanpa mereka sadari mereka telah istidraj dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Orang-orang kafir diberi tangguhan hanya barang sebentar. Demikian pembelajaran PAI Al-Quran hari ini tentang surat At-Tariq. Kalau kalian memperhatikan, kolam ini adalah kolam yang sejuk, yang dihiasi dengan air mancur dan juga ikan-ikan yang berenang. Pada ayat 5 dan ayat 6 disebutkan bahwa apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan kalian. Dan ayat 6 disebutkan bahwa manusia diciptakan dari air yang terpancar. Oleh sebab itu, ayo anak-anak kita memahami dan mendalami kembali tentang penciptaan diri kita sehingga kita bisa mengenal lebih dalam siapa Tuhan yang menciptakan kita dan tentunya kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan begitu ikhlas. Jangan lupa anak-anak untuk terus belajar Al-Quran, kemudian membaca artinya dan tentunya membaca beberapa tafsir di dalam kitab-kitab lain. Sehingga literasi Al-Quran dan literasi bacaan kalian tentang agama bisa luas dan bisa menjadi hujah kepada orang-orang yang mempertanyakan ajaran agama Islam dan tentunya untuk membela nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.